Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25, Gadis Labil dan Polos. Ini kartu nama Dedi, ucap Zain memberikan yang diterima lalu langsung disimpan ayah. Ya udah, ayah masuk dulu, kata ayah keluar dari mobil Zain lalu melambaikan tangan ke arah Zain yang akan pergi itu. Dedi tunggu, baru Zain akan menjalankan mobilnya. Ayah sudah memanggil lagi. Kenapa? Tanya Zain lagi kembali menurunkan kaca mobilnya. Dedi abis ini langsung istirahat ya, jangan kemana, mana dulu. Janji sama ayah. Kata ayah lagi mengulurkan kelingkingnya lewat jendela agar Zain mau berjanji. Siap Tuan Putri, jawab Zain membalas menautkan kelingkingnya dengan ayah. Daa, senyum lebar ayah berjalan ceria memasuki rumahnya. Bagaimana mungkin aku tidak cepat jatuh cinta pada gadis kecil selucu itu? Lirik Zain yang tahu kalau hatinya mencintai ayah namun harus dipaksa ikhlas untuk melepaskan. Zain mengendari mobilnya dengan kecepatan sedang. Setelah kembali bertemu ayah justru perasaannya semakin mendalam dan rasa sakitnya pun semakin menikam. Di mana Zain harus bisa ikhlas melepas ayah demi kebahagiaan dan ketenangan ayah. Jika tidak sudah berjanji dengan ayah, mungkin aku sudah meneguk puluhan gelas alkohol agar setidaknya aku bisa melupakan rasa sakit ini sejenak. Lirih Zain begitu sampai di rumah dan langsung berbaring di atas ranjang menutup seluruh tubuh dengan selimut begitu sampai. Ayah berbaring di atas ranjangnya menatap langit kamar sambil memeluk bonekanya membayangkan wajah Zain. Kenapa harus membunuh si Dedi? Lirih ayah yang benar begitu takut sampai trauma. Melihat Zain mengiris tangan pria waktu itu dengan belati tanpa rasa kasihan bahkan membunuhnya. Ayah sadar Zain memang tidak pernah melukainya namun bayangan peristiwa itu terus berputar di pikiran. Bahkan seolah menghantui ayah sampai melihat Zain saja ayah ketakutan. Selama tinggal dengan Zain ayah juga merasakan kebahagiaan luar biasa yang tak pernah ayah rasakan. Bahkan dimarahi Zain pun kadang ayah bahagia. Tapi karena melihat peristiwa itu benar-benar menghancurkan semuanya. Bahkan mental ayah hingga dia tak berani dan merasa terancam tinggal di tempat yang sama dengan Zain. Apa ayah harus mencari informasi tentang pria yang dibunuh Dedi itu ya? Ucap ayah yang kadang pun bingung. Di satu sisi Zain memang bersalah, tapi kadang di sisi lain ayah merasa Zain tak sepenuhnya salah. Hanya saja ayah perlu bukti untuk menghilangkan keraguannya. Tapi ayah sama sekali tidak tahu nama pria itu,
Ucap ayah segera mengambil secarik kertas dan pensil lalu mulai melukis wajah pria itu. Ayah memang tidak tahu nama pria itu, namun ayah ingat wajah pria itu walaupun tidak secara keseluruhannya. Sehingga ayah mencoba menuangkan ingatan kecilnya agar bisa dijadikan acuan bagi para bodyguardnya untuk mencari bukti nyata yang valid tentang siapa pria yang dibunuh Zain sebenarnya. Dua hari kemudian, Dedi maafin ayah, lirih ayah membaca semua bukti nyata tentang pria itu sekaligus bagaimana Zain yang sebenarnya. Memang membutuhkan waktu cukup lama bodyguard ayah agar bisa mendapatkan informasi akurat karena hampir seluruh data itu sangat sulit diakses. Tanpa membuang waktu lagi ayah langsung pergi ke alamat yang kemarin diberikan Zain, menemui pria itu di kantornya. Karena saat ini ayah hanya ingin minta maaf telah berprasangka sangat buruk pada Zain. Sesampai di perusahaan Zain justru ayah malah melihat hal yang membuat perlahan dadanya sesak sampai berdiri pun dia goyah. Dedi emang lebih cocok sama dia. Lirih ayah mengusap air matanya yang terus menetes melihat Zain berjalan akrab bersama seorang wanita. Gadis labil dan polos seperti ayah memang tidak mengerti sepenuhnya tentang cinta apalagi sebuah keikhlasan. Namun air mata yang jatuh tanpa diminta adalah cerminan hati yang paling nyata. Sore ini Zain yang baru selesai meeting berjalan beriringan dengan Gisela keluar perumahannya. Karena akan pergi ke perusahaan Daniel untuk meeting terakhirnya. Kamu terlihat kelelahan Zain, ucap Gisela yang merupakan rekan kerja sekaligus teman Zain waktu kuliah di New York. Sedikit, tapi ini tinggal meeting terakhir kok, jawab Zain berjalan semakin cepat menuju mobil karena cuaca lumayan panas sore ini. Gisela yang mencoba mengimbangi langkah lebar Zain hampir jatuh. Karena memakai high heels namun mencoba berjalan cepat untung Zain sigap menangkap tubuhnya. Begitu Zain memegang tubuh Gisela yang hampir jatuh, tangan kanan Zain tak sengaja menyentuh paha Gisela yang hanya memakai mini dress. Maaf, ucap Zain dengan spontan dengan cepat menarik tangannya setelah Gisela berdiri seimbang kembali. Tidak apa-apa Zain, terima kasih sudah membantuku. Ucap Gisela yang justru berterima kasih karena sudah dibantu Zain tidak merasa Zain lancang padanya. Hampir jam 10 malam Zain baru akan pulang dari kantor Daniel. Karena setelah meeting Zain mengobrol serta makan malam dulu bersama kelima sahabatnya di ruangan Daniel. Zain masih berjalan beriringan menuju parkiran bersama para sahabatnya saat ponselnya bergetar. Papa, ucap Zain sampai berhenti berjalan saat papa ayah menelpon di waktu yang cukup larut malam. Angkatlah Zain, barangkali bocilmu sedang berulah.
Senyum geli Ricardo yang cukup senang melihat Zain yang kondisinya sudah jauh lebih baik semenjak ditemui ayah kemarin. "Halo Pak," kata Zain dengan sedikit gugup. Karena justru berpikir kalau Papa akan menanyakan soal perceraiannya dengan ayah yang sama sekali belum Zain urus. "Zain, tolong jemput ayah di klub nak. Papa masih di luar negeri dan juga tidak tahu kenapa dia bisa sampai di klub." Ucap Papa dengan cemas itu dapat terdengar dari suaranya. "Zain, tolonglah, ayah itu masih istri kamu." Ucap Papa lagi karena Zain hanya diam tak bersuara. "Dia istri Zain selamanya Pak," ucap Zain dengan mantap. Ternyata saat ayah bebas dia malah jadi semakin tidak terarah dan itu membuat Zain harus kembali menggenggamnya. "Baiklah Zain, jika itu keputusan kamu maka Papa juga bisa tenang di sini. Sekarang Papa serahkan pada kamu ya." Karena ayah juga sudah membuat bodyguardnya kewalahan, ucap Papa lagi yang membuat Zain menarik nafas panjang. "Cepat ya Zain, jangan sampai hal yang tak diinginkan terjadi," ucap Mama ayah dengan begitu cemas. Apa yang dilakukan bocil nakal itu di klub sampai bodyguard pun mengadu pada papanya. Geram Zain langsung berlari menuju mobilnya setelah menutup telepon. Sesampai di klub, Zain melihat ayah yang berdiri mabuk di atas panggung bergoyang gemoy sambil terus meneguk alkohol di tangannya. Bocil itu benar akan habis oleh Zain malam ini. Senyum geli Rich menatap betapa geramnya Zain melihat bocil nakal itu. Kelima sahabat Zain hanya menonton sambil terkekeh geli melihat Zain marah dan akhirnya membawa ayah yang sudah mabuk ke sebuah ruang VIP di klub. "Kau siapa?" ucap ayah meronta saat Zain mengangkatnya memasuki sebuah ruangan. "Zain," ucap Zain dengan suara begitu keras berjalan semakin cepat lalu menutup pintu ruangan itu dan mendudukkan ayah di sofa. "Dedi Zain, pergi, kau jahat," racau ayah mendorong Zain lalu akan minum lagi dari botol minuman yang ternyata masih digenggamnya. Zain melempar botol minuman yang dipegang ayah ke lantai sampai pecah berkeping-keping. Kau benar jahat," kesal ayah berdiri sempoyongan akan kembali mengambil botol yang padahal sudah pecah itu. Zain menarik ayah yang berdiri itu sampai duduk di pangkuannya lalu mencium ayah dengan begitu menuntut tak peduli ayah memukul kepalanya. "Lepaskan," teriak ayah kembali berdiri lalu jatuh lagi ke pelukan Zain saking olengnya untuk berdiri saja ayah tak mampu lagi. Akhirnya Zain memeluk ayah yang sudah benar mabuk itu. "Kau tahu, Dedi Zain jahat sekali, dia sudah punya pacar baru," kata ayah bercerita ke dekat telinga sambil memeluk leher Zain dengan nakal.
Ayah terus menyentuh wajah Zain sampai perlahan dia bersandar manja pada Zain dengan mata yang perlahan tertutup. Hiks, ayah benci. Dedi Zain, teriak ayah menangis dalam pelukan Zain terus meracau dan mengatakan semua yang dia pikirkan. Kenapa benci? Bukankah dia suamimu? Zain akhirnya menanyai ayah yang mabuk itu setelah cukup lama mendengar racauannya. Orang mabuk saat ditanya tanpa sadar akan menjawab jujur apa yang dia rasakan. Kami akan bercerai. Tapi Dedi sudah punya pacar baru. Ayah lihat tadi. Hiks, sakit hati ayah, ucap ayah menyusup ke pelukan Zain. Kenapa sakit hati? Bukankah kamu tidak mencintainya? Ucap Zain lagi menatap wajah ayah yang matanya sudah tertutup, tapi bocil itu masih bicara. Tidak. Dedi itu milik ayah, teriak ayah meronta. Ronta lalu menangis pilu mendengar ucapan yang dia dengar. Kamu mencintainya? Tanya Zain lagi. Walaupun jawaban ayah sudah sangat membuat hatinya melembut mendengar ayah menyatakan bahwa Zain itu milik ayah walaupun secara tidak sadar. Dia tidak. Hiks, mencintai ayah, ucap ayah lagi meraba ke sana. Kemari, sepertinya dia masih mencari botol minumannya. Zain memilih membawa ayah pulang ke rumahnya agar bisa menyelesaikan semuanya. Serta Zain juga tidak tahu kenapa ayah bisa datang ke klub dan sepertinya ayah mabuk juga karena suatu alasan yang membuat pikirannya kalut. Berapa gelas ayah minum alkohol? Tanya Zain pada bodyguard ayah sebelum membawa bocil itu pulang. Zain pun tahu kalau bodyguard ayah juga tidak berdaya melarang ayah minum tadi sehingga mereka hanya bisa menjaga. Hampir 1 botol tuan, jawab salah satu dari mereka yang membuat Zain bernafas kasar. Wajar bocil itu mabuk sampai meracau begini. Dari mana dia tadi? Itulah satu pertanyaan yang Zain herankan. Kenapa bisa ayah lepas kontrol sampai berani meneguk minuman keras? Zain tahu ayah itu sangat nakal, namun Zain juga tahu kalau ayah itu punya rasa takut terhadap keluarganya. Jadi kalau tidak pikirannya begitu kacau, maka bocil itu tak akan berani meneguk minuman keras bahkan sampai sebotol. Dari kantor Anda tuan, jawab bodyguard ayah yang justru malah membuat Zain membeku. Dingin, ayah yang duduk di pangkuan Zain menendang pintu mobil yang tertutup membuat beberapa orang yang tengah berbincang itu kaget. Iya, kita pulang, ucap Zain menyelimuti ayah dengan jasnya agar tidak kedinginan. Bersambung.